tadinya yang alami tidak banjir dialihfungsikan oleh ulah manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab, otomatis ya menjadi bencana kan begitu. Iya sih, betul sekali ya. Berapa banyak sih masyarakat kita yang sampai sekarang masih buang sampah sembarangan. Sambil merem gitu kan. Ya, kadang udah nggak ada yang jaga, nggak ada yang lihat. Nah, ternyata berdasarkan data dan laporan teman-teman ya banyak ternyata masyarakat kita yang memang secara SDM kurang sadar untuk itu, nggak ngerti dampaknya. Kemudian yang kedua ada juga alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan lagi-lagi masalahnya SDM. Kalau bicara alih fungsi lahan, saya rasa permasalahan di seluruh Indonesia ini sama. Gitu. Jadi urusan pertanahan, alih fungsi lahan sama semua Pak. Sangat sulit bukan berarti mustahil ya. Ya semua kan tergantung niat. Dan saya nggak akan bicara tentang yang lalu-lalu. Ya faktanya izin kok udah keluar. Kadang satu izin saja itu tidak hanya dikeluarkan oleh kota, kabupaten atau provinsi, tapi dari pusat. Nah, ini kan sesuatu hal yang ada apa gitu. Kita sangat paham dengan itu. Rumusnya sederhana, ketika alam dirubah, kemudian berubah tidak dikembalikan sebagaimana fungsinya atau tidak dicarikan solusi, gitu, ya pasti akan menimbulkan permasalahan. Kan rumusnya gitu. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sem dapat bertemu dengan Anda semua di event spesial Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat yang ada di Malang Raya, yaitu bencana banjir dan longsor. Pastinya kita juga pengen mengetahui bagaimana upaya penguatan drainase dan juga mitigasi resiko yang tengah dan seharusnya dilakukan. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tentunya sudah hadir di mana beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang banyak terlibat dalam isu pembangunan, kemudian juga infrastruktur dan penanggulangan bencana. Tentunya bersama dengan Bapak Aufa Zafiri SAK, di mana kita akan menggali bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di lapangan begitu ya. Bagaimana langkah-langkah pemerintah dan juga apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan Malang Raya itu lebih aman dan juga tangguh bencana. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Aufa. Waalaikumsalam Mbak Sem, sehat? Sehat luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol bareng dan juga pastinya berbagi informasi untuk masyarakat Jawa Timur begitu ya. Nah, Pak Aufa, tentunya di hari ini kita bahas begitu ya soal bencana banjir. Kalau kita bicara soal Malang, Kabupaten Malang begitu kan, harusnya itu kan nggak banjir begitu ya kan. Sebagai warga Malang gitu saya merasa kaget loh. Kok Malang yang tinggi, daratan tinggi tiba-tiba banjir begitu. Tentunya ada suatu hal yang harus kita perhatikan bersama terkait tentang penguatan drainase dan juga mitigasi resiko yang ada di sana begitu ya Pak ya. Nah, sepanjang tahun ini khususnya di beberapa tahun terakhir ini sebetulnya wilayah mana nih yang titik-titik rawan untuk longsor dan juga banjir di Malang Raya? Ya, jadi memang Malang Raya, kita bicara Malang Raya ya, mulai yang daerah utara sampai daerah selatan, di mana karakteristiknya berbeda-beda Mbak. Yes, gitu. betul. Jadi kalau daerah utara itu mungkin daerah asalnya Mbak Sem ini ya, wah kan orang Sengkaling gitu, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Dau ke atas Batu itu kan utara. Betul. Memang betul itu daerah yang banyak digunakan untuk perkebunan, pertanian. Gitu. Lalu kalau di daerah selatan, Malang daerah selatan, ini daerah yang memang secara wilayah itu masih aliran gunung berapi, kawasan gunung berapi. Jadi kondisi tanahnya pasti bergerak, dan ini pasti sangat rawan
longsor. Dan gitu. ditambah sana ada pantai juga kan kalau Betul, Malang Selatan. betul. Jadi yang paling penting memang kalau daerah selatan itu karakteristiknya aliran gunung berapi yang dimulai dari daerah selatan itu karakteristik tanahnya bergerak sehingga sangat rawan ketika ada hujan yang lebat, kemudian problemnya adalah banyak lahan-lahan yang beralih fungsi. Betul. Jadi kalau utara selatan ini sama, lahanan alih fungsi. Tadinya hutan penuh tanaman keras gitu kan, yang tujuannya bisa untuk ketika hujan itu menahan aliran air, karena alih fungsi ya maka timbullah banjir gitu. Tapi sebetulnya dengan adanya alih fungsi itu harusnya kalau menurut saya adanya penguatan drainase nggak sih Pak? Ya, jadi memang begini, kalau kita bicara banjir itu saya rasa hampir di beberapa daerah punya problem yang sama. Kenapa bisa banjir? Yang jelas kita bicara faktor alam geografis. Ada daerah-daerah yang memang kawasan yang seperti saya bilang daerah Malang Selatan tadi tanahnya bergerak sehingga rawan. Ada juga daerah-daerah yang asalnya tidak rawan tapi menjadi rawan kenapa? Karena alih fungsi. Nah, lalu kemudian ditambah lagi faktor dulu daerahnya masih alami, ternyata jumlah penduduk yang bermukim di daerah itu bertambah. Iya betul. Semakin bertambah manusia, tambah masalah pastinya. Sampah, terus lahan-lahan yang harusnya untuk daerah aliran sungai, ternyata menjadi tempat tinggal. Nah, kemudian drainase yang harusnya untuk pengairan, tiba-tiba ditutup. Karena ya kesepakatan warga, segala macam itu banyak terjadi. Gitu. Apakah juga karena faktor munculnya tempat wisata yang baru? Karena kalau kita bicara Malang nih kayaknya setiap bulan tuh ada info tempat wisata baru gitu. Tidak hanya di kawasan selatan, di kawasan utara pun juga banyak begitu. Ya itu salah satu faktor yang bisa jadi. Karena memang contoh kita hari ini gampang melihat apa yang dilakukan di Jawa Barat, KDM. Kita harus aku yang baik ya baik dong. Gitu. Ternyata ketika dilihat dokumen tata ruang, segala macam, oh ini harusnya daerah yang jadi aliran sungai, ternyata alih fungsi. Daerah yang jadi ditinggali pemukiman, dibangun rumah, lah ya otomatis tadinya yang alami tidak banjir, dialih fungsikan oleh ulah manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab, otomatis ya menjadi bencana kan begitu. Iya sih, betul sekali ya. Nah, kalau bicara mengenai posisi Bapak sendiri sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, tentunya membidangi pembangunan, kemudian juga infrastruktur. Nah, bagaimana peran dari Komisi C sendiri ini untuk mitigasi bencana, khususnya terkait penguatan drainase dan juga penataan daerah rawan, khususnya di Kota Malang Jadi atau begini, Kabupaten Malang Raya? saya koreksi sedikit. Komisi C itu di DPRD Jawa Timur tugasnya nyari duit. Mencari duit. Gitu. Melalui apa? Melalui pajak, melalui BUMD bagi hasil BUMD. Jadi Komisi C fokus utama adalah mencari pendapatan atau mencari PAD. Jadi fungsinya dari PAD dan pendapatan yang kemudian diupayakan oleh Komisi C, lantas diakomodir atau dihabiskan oleh komisi-komisi yang lain. Nah, berbagi mungkin maksudnya. Bukan ya? berbagi, tetapi karena Komisi C fokusnya pendapatan, sedangkan komisi lain adalah penghabis, artinya Penganggaran mungkin. nah, untuk belanja. Salah satunya adalah belanja infrastruktur, belanja modal, dan banyak jenis macam lagi belanjanya. Jadi kalau fungsi Komisi C sendiri ini indirect. Karena kalau duitnya nggak ada, nggak mungkin teman-teman bisa belanja. Betul. Nah, belanja ini duitnya nggak ada, nggak mungkin bisa bangun-bangun. Nah, jadi fungsi Komisi C sendiri indirect, Mbak. Indirect seperti itu. Tapi tentunya apa yang dilakukan oleh Komisi khususnya kalau terkait pengawasan untuk daerah-daerah yang rawan bencana seperti di kawasan Kabupaten Malang, Kota Malang dan juga Kota Batu? Ya pasti. Contoh misalkan secara pribadi dan saya rasa semua anggota DPRD terpilih khususnya di dapil saya Malang Raya sama pasti punya tim, punya orang-orang
di wilayah masing-masing, yang ketika ada apa-apa kita punya satu sistem komunikasi yang bisa langsung tersampaikan. Jadi ketika Mas ini ada daerah yang kayaknya rawan gempa, kita segera informasikan kepada dinas terkait, gitu. Ataupun kita juga perjuangkan dalam proses penganggaran atau proses perencanaan APBD di tahun-tahun berjalan, gitu. Seperti itu. Kira-kira program atau proyek apa nih yang saat ini dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk menangani masalah banjir dan juga longsor yang ada di Malang Raya? Ya, jadi banyak. Jadi kalau ngomong banjir tadi, saya di awal ngomong faktornya alam. Ya. Lalu kedua, ya alih fungsi lahan. Lalu ketiga, kemungkinan perilaku manusia-manusia yang kurang sadar akan lingkungan. Buang sampah sembarangan, macam-macam. Jadi ketika bicara program APBD, kita tidak menyeluruh banjir tiba-tiba berhenti, tidak. Ada anggaran untuk menanam pohon, misalkan. Jadi mengembalikan fungsi lahan, yang daerah-daerah yang tadinya banyak tanaman keras, kita kembalikan lagi. Itu. Ada juga anggaran untuk satu peremajaan sungai. Jadi sungai yang selama ini kemudian kedalamannya cukup untuk menampung debit air, karena banyak hal, ada longsor, ada alih fungsi, ada yang buang sampah sehingga menjadi dangkal, kita geruk kembali. Itu. Ada juga pembangunan atau peremajaan saluran-saluran irigasi, saluran drainase. Sehingga kalau ada dari sungai, kalau mau banjir kan ini bisa dialirkan ke daerah-daerah pertanian. Itu banyak sekali program seperti itu yang terintegrasi. Dan sedang berjalan begitu ya? Oke, nah kalau ngomongin soal drainase tadi, menurut pantauan dari Bapak sendiri, saat ini infrastruktur drainase yang ada apakah sudah sesuai standar atau mungkin harus ditinjau kembali begitu? Ya, ketika infrastruktur itu dibangun dan dalam pembangunan kemudian dalam jangka waktu tertentu tidak ada permasalahan, artinya kita menganggarkan, melaksanakan anggaran, kemudian sudah anggaran terlaksana, ada proses diaudit oleh BPK, oleh macam-macam, dan dinyatakan clear, gak ada masalah, yaitu secara administrasi dan secara standar pasti itu sudah standar. Nah, tetapi ketika kemudian itu infrastruktur terbangun, lalu sekian lama, 1 bulan kemudian, setahun kemudian, otomatis kan air yang lewat banyak, kemudian air yang lewat tidak hanya bawa air, bisa bawa longsoran dan teman-temannya gitu kan. Akhirnya kan yang jadinya standar bisa jadi tidak standar. Oh iya. Kan seperti itu. Berarti harus memang terus ada maintenance ya? Ada maintenance ya? Berkelanjutan. Makanya kadang-kadang ketika di banyak daerah, kok mesti ada sih kedok-kedok jalan. Nah iya benar. Ya tujuannya itu, memaintain, memastikan apakah sistem drainase ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau dilihat kira-kira bagian mana nih yang paling mendesak untuk dibenahi dari sistem drainase yang ada di Malang Raya? Kalau saya tekankan, yang pertama itu SDM. SDM ya? Ya. Berapa banyak sih masyarakat kita yang sadar akan kebersihan? Berapa banyak sih masyarakat kita yang sampai sekarang masih buang sampah sembarangan? Ambil merem gitu kan? Ya, kadang udah nggak ada yang jaga, nggak ada yang lihat. Nah, ternyata berdasarkan data dan laporan teman-teman, ya banyak ternyata masyarakat kita yang memang secara SDM kurang sadar untuk itu, nggak ngerti dampaknya. Kemudian yang kedua, ada juga alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, lagi-lagi masalahnya SDM. Sudah dibilangi itu jangan ditanami, itu jangan, kalau mau ditanami harus kembalikan fungsi ke tanaman yang keras gitu. Tanaman keras maksudnya yang kuat gede, yang kuat, akarnya penahan longsor. Nah, dialih fungsikan dengan dasar macam-macam gitu. Belum lagi yang harusnya daerah sekitar aliran sungai itu tidak boleh ada pemukiman, ya faktanya banyak dialih fungsikan, dibangun rumah-rumah.
Nanti kalau ditertibkan ngamuk, Demo. demo. Gitu. Nah ini kan repot. Apa perlu sosialisasi mungkin, Pak? Ya saya rasa ini kan sosialisasi kita tidak kurang-kurang. Banyak kita sosialisasi, tetapi kan masyarakat ini ya harus kita akui bersama punya problem. Problemnya apa? Kalau ada banjir, kalau ada begini, protes nomor 1. Gitu. Tetapi ketika dikasih tahu ini loh penyebab banjir, mau nggak? Kalau mau ayo bersama pemerintah kita tertibkan. Kalau mau nggak banjir ini caranya. Ini tata ruangnya, ini yang daerah-daerah di sekitar aliran sungai, di sekitar drainase bongkar. Supaya ini kembali ke sebagaimana mestinya, fungsinya. Mau nggak? Gitu. Jadi biar pemerintah ini nggak sendirian. Ya sih, betul. Harus kolaborasi, kolaborasi dong. Betul, gitu. betul. Tetapi pemerintah juga punya kewajiban memberikan edukasi paparan. Ini loh langkah untuk mencegah banjir di Malang Raya. 1, misalkan apa? Tak boleh ini alih fungsi lahan. Kedua, mengembalikan lahan-lahan yang sudah kadung alih fungsi ke sebagaimana mestinya. Berani nggak? Gitu. Dan mau nggak masyarakat? Gitu. Ketika sudah dikasih paparan, kasih penjelasan, tahu saya yakin masih ada yang nggak mau. Gitu. Kesadaran itu ya harus ditumbuhkan mungkin ya. Betul. Nah, kalau bicara soal saat ini ada yang namanya sistem deteksi dini banjir di Malang Raya atau smart drainage system. Nah, bagaimana pandangan Bapak soal penerapan teknologi seperti itu? Ya, teknologi itu sangat membantu. Seperti halnya misalkan kalau ada bencana, kita kan melihat bencana itu tidak menunggu bencana itu terjadi, Betul. baru kemudian sadar. Ya kalau pas bencana itu saat siang bolong, gitu. Orang pada bangun. Kalau pas subuh-subuh, dini hari, tengah malam. Nah, maka pemerintah, karena masyarakat apapun itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, teknologi itu sangat membantu. Contoh misalkan aliran sungai itu atau aliran air pasti mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ketika di tempat tinggi itu ada pengukuran debit air. Nah, debit air yang misalnya terlalu gede, ini warning. Ini potensi banjir. Semakin gede di tempat yang tinggi ini tadi sensornya, maka di bawahnya harus bersiap. Tuh, misalkan tuh di tengah ada pintu air ditutup sementara dialihkan. Nah, seperti itu fungsinya, Mbak. Dan ini sangat membantu tentunya teknologi itu. Nah, kalau dilihat kan di Kota Malang atau di Malang Raya ini kan pasti ada titik-titik yang bisa dibilang langganan banjir. Ya. Gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih rencana untuk melakukan normalisasi sungai supaya nanti atau mungkin perbaikan saluran besar yang ada di titik-titik rawan banjir tersebut? Jadi ini fakta yang insya Allah sudah kami ketahui bertahun-tahun. Perbaikan atau pembesaran saluran drainase itu nggak menyelesaikan masalah. The big problem is adalah mengembalikan lahan-lahan yang sebenarnya tidak boleh ditempati untuk pemukiman. Ini yang berat. Ya, karena harus mencarikan tempat baru. Betul, dan belum tentu orang mau untuk dipindah gitu ya. Itu. Jadi mau wali kotanya siapa aja kayak Kota Malang, berat itu. Dan ini juga tidak bisa satu daerah atau satu kota kabupaten sendiri, harus kolaborasi dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Karena misalkan sungai itu ada kewenangan. Oh, kalau ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi, ini baru kewenangan kota berlapis kabupaten. Ya kewenangannya ya. Percuma dong secara parsial. Oke, pusat yang membenahi ini, provinsinya tidak mau atau terus kota kabupaten tidak mau, tidak akan berjalan. Jadi butuh kolaborasi. Ngomong-ngomong kolaborasi ini sejauh ini kalau Malang Raya kan terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Sejauh mana nih koordinasi antar daerah ini terkait dengan penanganan drainase terpadu tersebut? Ya, sejauh ini saya rasa para kepala daerah ini sudah cukup baik untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi Mbak Sam, lagi-lagi yang menjadi kendala itu anggaran. Anggaran lagi, Komisi C dong. Betul, itu anggaran. Betul.
Jadi misalkan kabupaten kota menganggarkan ini ternyata kemampuan APBD-nya belum memadai atau kurang. Nah, terus gimana? Ya udah minta provinsi. Ya kalau provinsi ada. Kalau pas sekarang kondisi efisiensi, gitu. Ada banyak sektor lain yang kemudian menjadi jauh lebih prioritas, lebih gawat darurat. Nah, jadi kalau gawat saja belum tentu darurat. Tapi kalau gawat darurat, wah ini bahaya. Ya, harus diutamakan nih, Ya. gitu ya. Jadi memang banyak posnya sih memangnya kalau ngomong anggaran ya. Tapi bukan berarti ini di nomor sekian kan? Ya pasti enggak. Artinya setiap tahun itu minimal kabupaten kota maupun provinsi ada anggaran untuk maintenance atau merawat saluran-saluran air tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya. Gitu. Hanya itu, kalau mau nambah, nah ini dihitung dulu, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, disesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih di daerah tersebut. Bisa jadi dulu saat kampanye tidak nyinggung banjir. Iya sih, betul. Terus kok tiba-tiba mau benahi banjir, lah ini secara niat oke, tetapi secara janjinya, secara etik iya ya sih. kurang pas gitu. Benar-benar. Silakan minum dulu Pak. Oh, makasih Mbak Sam. Karena membahas soal banjir di Malang Raya ini perlu konsentrasi sekali ya, karena ini bisa dikatakan sudah langganan gitu loh, jadinya hampir bisa katakan 5-10 tahun belakangan ini terjadi banjir. Karena waktu saya kecil tuh memang jarang banget banjir gitu loh. Jadi kayak begitu saya udah pindah gitu kan, kok ada banjir ya, posisi di Kota Malang, kemudian kayak di Batu, bahkan ada yang longsor juga. Kalau longsor mungkin masih masuk akal sih kalau menurut saya gitu kan. Karena kan ada dataran tinggi di sana begitu. Banjir nih yang Batu banjir tuh kayak hal yang aneh menurut saya begitu. Tapi ternyata memang ya karena menurut Pak Alfa tadi kan ada alih fungsi. Dulunya adalah banyak tanaman, tiba-tiba jadi perumahan seperti itu. Ya, jadi memang kalau dulu Mbak Sam masih kecil, berapa tahun yang lalu Mbak? Iya sih. Jumlah penduduk yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang di dalam 5-10 tahun terakhir saja kan jauh meningkat pesat. Betul. Belum lagi penduduk dari kota-kota lain yang mungkin datang ke Batu karena Batu punya daya tarik, tempat wisata, artinya tempat wisata buka. Satu sisi memang menyerap tenaga kerja, tapi di satu sisi yaitu ketika alih fungsi lahan ya pasti membuat potensi banjir semakin besar. Dan itu dimanapun rumusannya seperti itu. Iya sih, betul. Karena contoh misalkan nih, lahan kosong, lahan untuk pertanian, atau lahan terbuka saja. Ya, di dataran yang normal. Begitu dulu ada hujan lebat pun nggak ada masalah. Karena ini langsung diserap ke tanah. Begitu dibangun, dirubah jadi perumahan. Apa yang terjadi? Banjir. Ya karena kemampuan tanah untuk menyerap itu sudah jauh berkurang. Gitu. Ngomong-ngomong soal alih fungsi lahan begitu, apakah sejauh ini tidak ada pengawasan begitu? Atau mungkin akan berusaha untuk ada pengawasan yang lebih diketatkan lagi, karena ini kayaknya udah benar-benar gawat gitu loh untuk kondisi yang saat ini, apalagi untuk kondisi yang di daerah rawan longsor dan juga sempadan sungai begitu. Ya. Kalau bicara alih fungsi lahan, saya rasa permasalahan di seluruh Indonesia ini sama. Gitu. Jadi urusan pertanahan, alih fungsi lahan, sama semua Pak. Sangat sulit. Sangat sulit bukan berarti mustahil ya. Ya semua kan tergantung niat. Dan saya nggak akan bicara tentang yang lalu-lalu. Ya faktanya izin kok udah keluar. Kadang satu izin saja itu tidak hanya dikeluarkan oleh kota, kabupaten, atau provinsi, tapi dari pusat. Nah, ini kan sesuatu hal yang, oh ada apa gitu. Kita sangat paham dengan itu. Dan ke depan ini yang ingin kita perbaiki. Tergantung niat daripada para stakeholder, para pemimpin, para kepala daerah, para anggota legislatif. Ya kalau kami legislatif ini biasanya cuma usul. Jadi pemegang kebijakan
pelaksana kebijakan dan pemutus kebijakan itu ya eksekutif. Gitu. Tapi kita melalui banyak forum, salah satunya forum sore hari ini, ya kita ingatkan. Rumusnya sederhana, ketika alam dirubah, kemudian berubah tidak dikembalikan sebagaimana fungsinya atau tidak dicarikan solusi, gitu, ya pasti akan menimbulkan permasalahan. Kan rumusnya gitu. Ngomong-ngomong soal kondisi alam yang harus kita kembalikan itu hampir sama dengan bicara soal restorasi hutan, betul ya? Nah, kira-kira seberapa penting nih restorasi hutan dan juga yang bicara daerah tangkapan air untuk bisa mengurangi resiko banjir dan juga longsor? Ya, sangat penting, dan ini malah sejak mungkin nggak hanya sekarang, 10-20 tahun lalu. Saya ingat waktu masih kecil dulu, ketika SD, Persami, Perkembangan Sabtu Minggu, kita diajak camping, kita suruh tanam. Ya, di daerah-daerah tandus yang hutannya kayunya banyak dipotongi, kita suruh tanam lagi. Tujuannya apa? Itu sangat penting. Dan keberadaan tanaman ini di dataran tinggi, daerah pegunungan, itu menahan air, menahan tanah. Coba daerah yang nggak ada tanamannya, contoh misalkan di Batu saja, di kecamatan misalkan Kasembon, Pujon, itu kalau hujan terus sedikit longsor langsung. Iya, benar. Nah, begitu longsor, macetnya bisa sampai berjam-jam. Kalau yang dari arah Kediri mau ke Batu, gitu. Dan karena saya pernah mengalami. Gitu. Berapa jam, Pak? Waduh, itu bisa sampai seharian. Seharian, benar. 8-11 jam itu nggak bisa jalan. Stuck ya, karena nggak ada belokan lain kita, benar. Gitu. Dan itu sangat bahaya, memang. Gitu. Tetapi selain alih fungsi lahan atau tanaman, harusnya pemerintah kita mulai belajar. Jadi belajar kan perkembangan ilmu itu atau sains itu kan semakin maju. Betul. Ada cara-cara untuk mengurangi potensi longsor. Gitu. Dan saya rasa pemerintah, para teknokrat di sini ya harus banyak-banyak belajar dengan metode-metode yang diterapkan di luar negeri. Sampai saya lihat itu ada jalan sampai dikasih jala-jala sebelum dibangun gunung. Iya. Gunung itu bisa direkonstruksi kan saya bukan orang teknik, tidak kompeten di bidang itu, tapi saya itu paling mungkin tidak bisa buat kiblat tahu, ya. Kira-kira ada nggak Pak untuk program yang sedang berjalan saat ini terkait dengan restorasi hutan ataupun juga daerah tangkapan air? Banyak. Di Malang Raya itu? Di Malang Raya itu banyak. Sedang berjalan ya? Sedang berjalan. Gitu loh. Bahkan saya tahu persis Dinas Pertanian, Perkebunan, itu kita kasih bibit tanaman keras khusus, kemudian kita daerah-daerah rawan. Di wilayah mana Pak kalau mungkin bisa di-share? Di Kasembon, Pujon, bahkan di daerah selatan, Sumber Manjing. Sumawe, ya kan. Sumawe itu tahu sendiri, ada daerah yang memang sebenarnya mau dibangun apapun di situ nggak akan bisa, itu pasti banjir. Tapi masyarakat disuruh pindah nggak mau. Ya karena merasa ini nenek moyang kita dari sini. Leluhur saya. Dan dari dulu banjir ya biasa, tidak mungkin mencelakakan. Ada yang daerah seperti itu. Dan mereka udah terbiasa dengan banjir itu ya. Oh mau hujan nih, mereka udah punya caranya begitu. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kalau terkait program pemerintah provinsi banyak memang yang sudah berjalan. Gitu. Kalau terkait dengan infrastruktur atau mungkin ada pembangunan infrastruktur yang akan digalakkan ke depan terkait dengan penanggulangan ini? Pembangunan, setiap tahun itu ada pembangunan. Dan pembangunan ini disesuaikan dengan kekuatan APBD masing-masing. APBD provinsi ya banyak. Tetapi kadang saya rasa begini loh, pembangunan ini sifatnya masih parsial-parsial. Gitu. Mau memperlancar aliran sungai supaya untuk mencegah banjir, caranya bagaimana? Sungainya dikeduk supaya kedalamannya atau bisa menampung dapat air yang sangat tinggi gitu. Tetapi ternyata sungai ini berapa kilo panjangnya, di tengah-tengahnya ada daerah pemukiman. Artinya kan ini parsial. Gitu loh. Ya kalau mau ayo seperti yang dilakukan Jawa Barat. Gitu.
daerah seluruh aliran sungai sterilkan dari wilayah pemukiman. Kemudian bangun, misalkan bantaran, bangun dam, perdalam kedalaman sungai gitu, supaya debit airnya nambah kan gitu, mampu menampung banyak. Saya rasa itu pasti sangat membantu untuk mengatasi banjir. Berarti kira-kira berani gusur ya Pak? Ya pasti, bukan haknya. Iya sih. Gitu loh. Masalahnya siapakah pemimpin yang mau melakukan itu? Ya pasti kebijakan ini nggak populer. Oh jadi pemimpin kok main gusur, gitu. Loh, bukan haknya. Ini adalah tanah di sekitar aliran sungai. Aturannya pemerintah tidak boleh ada bangunan. Sampai hari ini masih banyak. Loh. Jadi memang jangka panjang dan aturannya memang seperti itu ya, tidak boleh ada hunian di. Sebenarnya gini Mbak, kalau aturan itu sudah dari dulu. Tapi nggak dipopulerkan. Bukan nggak dipopulerkan, tetapi para makhluk-makhluk yang disebut manusia ini seperti kita, kadang-kala ada yang merasa, ngapain kita ikuti aturan. Saya kan nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, ini ada lahan kosong, saya diami. Dan itu saya rasa di seluruh wilayah Indonesia banyak yang seperti itu. Tanpa sadar yang mereka lakukan, ini dalam jangka panjang akan menimbulkan bencana. Salah satunya ya banjir tersebut. Gitu. Ini yang perlu kita sadari bersama gitu ya, khususnya di Malang ini ya. Iya. Jadi di Malang itu problemnya. Siapapun wali kotanya, ayo taruhan sama saya. Gitu. Karena tidak bisa menyelesaikan satu problem ini hanya parsial-parsial. Sedangkan kalau kita memaksa tidak parsial, artinya kita mengorbankan seluruh APBD kita untuk fokus hanya mengurusi banjir. Kira-kira penting mana banjir sama sekolahnya anak-anak? Kira-kira penting mana ngurusi banjir sama memberikan lapangan kerjaan bagi masyarakat? Jadi ini kan pilihan yang dilematis. Menurut saya sama-sama penting sih Pak. Ya, sama-sama penting. Harus sama-sama jalan ya, sama-sama balance. Betul, sama-sama penting. Tapi kan tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang sama-sama penting bersamaan. Ya kan? Contoh Mbak Sem misalkan diundang kawinan di hari yang sama, jam yang sama, tapi tempatnya jauh, berbeda. Satu di Malang, satu di Surabaya. Penting sih sama-sama. Bisa nggak hadir secara bersamaan? Satunya mungkin virtual Pak. Gitu. Iya, jadi memang ya kita bicara memang kebutuhan masyarakat itu kompleks sekali sih ya. Betul. Apalagi pemerintah pasti akan mengupayakan yang terbaik sih untuk kondisi-kondisi yang gawat. Sebab Pak bilang tadi ya, ada yang gawat darurat, begitu ya. Ada gawat, ada darurat, ada gawat darurat. Nah, kalau banjir masuk yang di mana nih kira-kira kalau menurut Pak Afan? Kalau yang banjir itu ya masih gawat lah, tapi nggak darurat. Nggak darurat gimana Pak? Kalau rumah orang-orang pada hilang Pak, nggak bisa sekolah juga, nggak bisa kerja, nggak ada rumah soalnya, gimana coba? Iya, memang banjir itu ya pasti merugikan, memberikan dampak negatif, memberikan kerugian. Tetapi kerugian ini ya pemerintah sebagai pemerintah ini kan kita ini harus menyampaikan selalu optimis. Padahal kita tahu kita punya banyak keterbatasan, itu saja. Dan kita harus memilih skala prioritas. Gitu. Dan kebetulan yang untuk urusan banjir-banjir sektoral ini ya ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting. Gitu. Kalau bicara soal 5 tahun ke depan nih, boleh Pak, silakan. Saya minum dulu. Iya, boleh. Kalau boleh petakan 5 tahun ke depan, kira-kira target utama Bapak untuk Malang Raya supaya bebas dari banjir dan juga potensi longsor apa nih? Jadi begini, kalau saya untuk dapil selalu saya perjuangkan secara maksimal. Ya, karena ketika seorang anggota dewan terpilih disumpah jabatan, itu salah satu isi sumpahnya memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya. Ya. Tetapi yang bisa lakukan, yang masyarakat juga harus tahu, legislatif ini tukang usul, Mbak. Jadi kita usul. DPRD Provinsi Jawa Timur ini jumlahnya 120.
Jadi yang usul ini 120 orang. Gitu loh. Lalu kemudian kita bahas bersama dengan eksekutif. Siapakah eksekutif itu? Gubernur, wakil gubernur, beserta seluruh jajaran OPD-nya. Dari situ mulai kita rumuskan. Tetap saja pemutus paling akhir atau pengeksekusi ya eksekutif, yaitu gubernur dan wakil gubernurnya. Jadi itu mekanisme dalam proses membuat suatu kebijakan. Tetapi selama kami menjabat, ya kami pasti sudah disumpah. Kami akan terus perjuangkan. Perkara perjuangan ini berhasil atau tidak, ya waktu yang akan menjawab, kan begitu. Bisa jadi ternyata di daerah lain, di dapil lain atau di kabupaten lain ada permasalahan yang jauh lebih mendesak. Nah, jadi kan akhirnya kita harus menentukan skala prioritas itu tadi. Kalau misal bicara kontribusi masyarakat nih Pak Aufa, kira-kira bagaimana nih masyarakat bisa ikut mengawasi dan juga memberikan masukan terkait proyek-proyek untuk penanganan banjir dan longsor? Ya, jadi begini Mbak. Kadang yang terjadi, masyarakat berinisiatif itu belum tentu baik. Ya, karena saya sering keliling di dapil itu di Malang Raya. Ada contoh misalkan banjir ini mencakup 3 desa. Ternyata pembuat banjir ada salah satu desa yang tertinggi posisinya, itu loh. Dari diukur dari ketinggian ya, salah satu desa yang tertinggi. Niatnya mereka untuk mencegah banjir, tapi malah menyebabkan desa lain-lain banjir. Jadi belum tentu untuk urusan sifatnya teknis, sifatnya membutuhkan keahlian yang spesifik. Itu kita nggak boleh main-main. Kalau masyarakat mau mengawasi, mau memberi masukan, monggo. Kita sangat terbuka, Pak, titik ini rawan, titik ini begitu. Tetapi ya jangan memaksakan kehendaknya. Ya kayak contoh yang saya sebutkan tadi. Niatnya, biar daerah saya nggak banjir. Iya, daerahmu nggak banjir, tapi gara-gara kamu bikin penutup air, akhirnya daerah lain yang banjir. Kan sama aja. Tidak menyelesaikan masalah, membuat tapi masalah baru. Memindah masalah. Memindah masalah, betul. Gitu. Jadi kalau permasalahan banjir ini, sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat, butuh kajian teknis, butuh keahlian, keilmuan. Jadi orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Tapi mungkin kadang masyarakat kan pengennya segera tertangani. Ya semuanya tidak hanya masyarakat. Begitu. Sebagai manusia kita selalu pengennya instan. Semuanya nggak hanya masyarakat itu pengen cepet. Mau ngantri, males ngantri, mau yang cepet, yang langsung diperiksa. Misalnya kalau sakit, gitu. Kalau sakit pun dikasih dokter obatnya saya minum paling cepet. Kok lama sembuhnya. Nah, seperti itu. Benar-benar. Gitu. Okay. Nah, kira-kira soal anggaran nih Pak. Ya. Komisinya bagaimana mendorong prioritas untuk penanggulangan banjir ini? Jadi kami ya sekali lagi bukan hanya Komisi C. Ketika membuat suatu kebijakan, ya prioritas anggaran atau apa, itu ada yang namanya banggar yang menentukan voting. Karena kami tadi disumpah, ya kami juga selalu mencari terobosan-terobosan. Karena kami tahu kekuatan APBD ini tidak kuat, ya sudah, toh kita punya kementerian, kita punya pemerintah pusat. Kita dorong, kita usulkan pemerintah pusat untuk merealisasikan anggaran atau membantu anggaran di zona-zona yang tidak tersentuh atau tidak bisa dijangkau oleh APBD provinsi. Gitu. Jadi kuncinya adalah apa? Sinergi. Jadi kami ini permasalahan tahu, Mas ini daerah ini banjir, daerah saya ini banjir. Kita tampung, kita namanya aspirasi. Yeah. Aspirasi itu apa lantas kita iakan semua, ada prosesnya. Kita usulkan dalam APBD untuk menjadi prioritas. Kalaupun tidak
bisa tertampung dalam APBD, kita carikan solusi lain, yaitu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, sinergi sebaiknya yang harus dilakukan apa nih antara Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu yang dimana ini kawasan dataran tinggi tapi banjir. Kalau bisa dikatakan ini kan sudah sangat mendesak begitu loh. Ya, jadi begini, salah satu sinergi yang paling konkret menurut saya, kirim orang-orang terbaik yang punya kewenangan, baik itu dari Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, yang punya keilmuan di situ dan punya kewenangan. Jadi kalau punya keilmuan, tidak punya kewenangan sama Susah aja, juga. muspro. Jadi misalkan kepala dinasnya atau kepala teknisnya. Jadi kan kajian teknisnya supaya dirumuskan bareng, termasuk juga kita bawa ke pusat nantinya. Jadi ada sinergi orang-orang yang sangat menguasai kajian teknis urusan banjir ini dari Pemkot Malang, Pemkot Batu, Pemkab Malang, dan Pemprov Jatim, kita sampaikan ke Kementerian PU. Ya sudah, ini kita hitung semuanya, kebutuhannya sekian loh. Misalkan kebutuhan anggaran 5T. Nah, 5T distribusinya bagaimana? Pemprov ayo nyumbang berapa? Yang menjadi kewenangan Pemprov. Pemkad nyumbang berapa? Yang menjadi kewenangan mereka dan kemampuan mereka. Terakhir pemerintah pusat. Tanpa itu mustahil. Itu sinergi. Oke. Khususnya warga yang ada di aliran sungai, di pinggir sungai harus juga sadar diri ya. Untuk mereka mau pindah tanpa harus digusur dulu gitu loh ya. Pasti nggak sadar. Pasti nggak sadar. Kalau gitu mungkin boleh kasih pesan kepada masyarakat khususnya Malang Raya yang saat ini menyaksikan agar sama-sama ayo kita membangun ketahanan terhadap bencana khususnya yang ada di Malang Raya. Ya, jadi begini. Boleh disampaikan pesannya. Pesan saya sederhana. Satu, bagi masyarakat, tolong tingkatkan kesadaran. Jadi bencana itu terjadi, salah satu problem utamanya adalah karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab adalah membuang sampah masih sembarangan, membuang sampah di sungai, mengalihfungsikan lahan yang bukan untuk pemukiman menjadi pemukiman. Ini perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dan saya harap masyarakat kita ajak bersama, ayo kalau pengen bencana teratasi, maka kita harus berbenah diri. Kita lihat apakah tempat tinggal kita ini masih di sekitar aliran sungai. Nah, kalau kita yakini dalam diri kita sendiri, ternyata kita tidak melanggar, mari salahkan pemerintah. Tapi kalau kemudian, oh masyarakat masih ada yang tinggal di daerah aliran sungai, oh masih ada lahan-lahan yang dialihfungsikan secara tidak bertanggung jawab, itu ya jangan mimpi bencana banjir bisa segera teratasi. Siapapun yang ngomong itu bisa teratasi pasti bohong. Itu aja sih. Jadi ayo kita rubah perilaku kita. Bencana terjadi itu karena ulah kita yang tidak bertanggung jawab. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Aufa, luar biasa. Banyak sekali insight yang kita dapatkan di kesempatan kali ini. Semoga upaya untuk penguatan drainase, kemudian juga penataan ruang dan juga mitigasi bencana, khususnya di Malang Raya bisa semakin cepat, tepat dan juga melibatkan semua pihak. Supaya kita juga sama-sama sadar untuk ayo kita jaga lingkungan. Sekali lagi terima kasih Pak Aufa Safiri SAK atas penjelasannya tentunya dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Partai Gerindra untuk Dapil Jatim 6, Kabupaten Malang, Kota Malang juga Kota Batu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak, sehat selalu dan sukses terus untuk menjaga Kabupaten Malang Raya nih khususnya ya untuk bisa terbebas dari banjir. Sekali lagi terima kasih dulur-dulur, jangan lupa untuk jaga lingkungan kita karena kalau lingkungan kita terjaga otomatis hidup kita pun akan menjadi semakin nyaman. Terima kasih, saya Karin, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.